Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami muliakan, terutama Gus Lutfi Khalil Al-Hafiz yang kami muliakan dan kami takdiri. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah khususnya dari tengah-tengah kita yang akan mengisi yaitu kajian fikih. Semoga dengan kajian nanti kita dapat mengambil hikmahnya, pelajarannya, ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu, silakan Gus untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas kelanjutan kajian pertemuan kemarin, kita kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, dan semua kepada wali-wali Allah, auliya ta'ala, khusus wali-wali Songo dan wali yang ada di sekitar desa ini, di sekitar tempat ini, karena mesti ada salah satu wali Allah yang ada di tempat ini, cuma kita kurang mengetahuinya. Dan juga kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita, nenek moyang kita, dan leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, syafaatnya guru-guru kita, syafaatnya Al-Quranul Karim yang dikenal dengan syafaatul uzma. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah daripada para guru-guru kita, daripada para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah, para orang tua kita, leluhur kita. Mudah-mudahan selalu memberikan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa ila hadratin jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wal qarabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa ila amatil madhabi al-arba wa la hamdi syarrul qadri wa ila hamdi imamina syafi'i radhiyallahu anhu jami'i awliya wa syuhada as-salihin wa ila hamdi jami'i masyayikhina al-kiram wa ila hamdi bagus mahmud bagus sayyid bagus sabran bagus ulang wa ila hamdi jami'i awliya fi hadhihi al-qaryah wa ila hamdi musannif hadha al-kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani wa ila hamdi Imam Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa ila hamdi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahmatullahi alaihi wa ila hamdi jami'i masyayikh fi ma'had tahfidzil Quran fi bilad Misra wa jami'i ma'ahid fi Indonesia rahmatullahi alaihim. A'adallahu alaina min barakatihim wa wa'amtir alaina wa isaqamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para satir, para asatirat, para tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus takmir masjid Baitus Salam Tanjung Senerbaya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan zahir batin, amin ya rabbal alamin. Meskipun cuaca ini sekarang sedang ekstrim, musibah di mana-mana, banjir di mana-mana. Bahkan di Bandar Lampung sendiri juga kena musibah banjir. Di Bring Sewu, di Pemdana juga banjir. Ada apa? Dan ini termasuk banjir itu termasuk tentara Allah Subhanahu. Jangan-jangan kita ini sudah banyak maksiatnya, sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mumpung ini masih ada bulan istimewa, yakni bulan Rajab, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa mendapatkan barokahnya bulan Rajab. Apa doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya? Yaitu doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadhan. Moga kita bareng-bareng, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokahnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Al-Fatihah. Banyak sekali amalan-amalan di bulan Rajab ini yang disarankan Rasulullah SAW. Tapi doa yang sering dipesan beliau kepada para sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita, yaitu doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banah wa ballighna Ramadhan. Karena di bulan Rajab itu, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sangat menentukan terhadap kualitas kita. Kalau bulan Rajab ini ibadah kita bagus, maka setahun berikutnya akan bagus. Tetapi
Tetapi mahmud kalau di bulan Rajab ini kita malas-malasan, setahun berikutnya akan malas. Apa penyebabnya? Karena doa Rasulullah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu juga ketika keluarga kita di bulan Rajab ini kok adem ayem, gak pernah tegar suami istri. Kalau tegar langsung minta maaf, kan gak mungkin suami istri juga tegar, betul gak? Mesti ada tegar. Tegar itu adalah namanya sedih hidup dalam rumah tangga. Kalau di bulan Rajab kita adem ayem, ketika ada masalah langsung minta maaf, maka setahun berikutnya tidak akan pernah ada masalah. Kenapa? Karena yang menentukan yaitu adalah bulan Rajab. Maka Rasulullah sampai bolak-balik doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan doa ini seluruh dunia sudah memakai. Ke Arab juga pakai, di Mesir juga pakai itu. Begitu juga kaitannya dengan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita di bulan Rajab ini makmur, sebisa kita usaha kok rame, setahun berikutnya mestilah rame. Tetapi kalau usaha kita ini di bulan Rajab ini kok pagi sore layak mutu layaknya, tidak bermutu tapi bisa gaya, terus modalnya terus gegerus, untungnya gak ada, itu setahun berikutnya ya kayak gitu. Kenapa? Karena bulan Rajab ini sangat menentukan kualitas perjalanan kita setahun. Nanti di bulan Sya'ban baru ditutup dan pembacaan surah Yasin 3 kali dikenal dan nisfu Sya'ban. Itu ada kaitannya. Ketika nanti nisfu selesai, kita masuk bulan puasa, kita siap-siap Lailatul Qadar, yaitu i'tikaf di masjid. Ini ada kaitannya dengan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan. Kaitannya nanti ketika Lailatul Qadar. Ketika bulan Rajab kita banyak ibadah, insyaallah nanti bulan Ramadan kita senang ibadah. Karena kita kalau sudah sering doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, insyaallah kita mendapatkan barokahnya bulan Rajab. Barokah itu apa? Ziyadatul khairi minallah. Tambah baik, tambahnya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oh, ibadah kita tambah sergap, ibadah kita tambah semangat. Oh, ekonomi kita tambah maju, tambah besar. Itu berarti barokah. Ekonominya maju, ibadahnya tambah semangat, anak istri adem ayem, cucu adem ayem, itu enak apa? Itu namanya barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Anak istri nurut semua, gak ada melawan pada orang tua. Itu namanya barokah. Karena Bapak Ibu sampai detik ini banyak sekali kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada anak membunuh orang tua. Alhamdulillah ini. Ada anak itu bisa melawan orang tua. Maka banyaklah berdoa di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya, tidak harus militan sampai lagu kita, enggak. Sampai Bapak Ibu sambil nyantai atau TV enggak apa-apa. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minimal 40 kali. Kenapa ke 40 kali Ustaz? Nabi Musa tirakat itu 40 kali. 40 hari. Wa idwa adana Musa arba'ina lailatan thumma takhultumul ijla min ba'dihi wa antum zalim. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Kalau bisa diusahakan baca doa itu 40 kali. Karena 40 itu angka yang menentukan kepada kualitas kita. Begitu juga dengan kita. Ketika kita umur 40 tahun kok gak normal, kok ekonominya malah balik, dia
biasanya Bapak Ibu Allah itu beri sunatullah berarti dia tidak bakal kaya. Kok sebelum 40 orang itu sudah mapan ekonominya, berarti dia calon bakal kaya. Yang menentukan itu angka 40. Kok 40 anak itu belum pinter, berarti dia bukan calon orang alim. Kok umur 35, 30 udah pinter, kelihatan segala macam, berarti calonnya dia bakal alim nanti ketika 40 ke atas. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melanjutkan pembahasan kemarin. Ini saya sengaja bahas tentang masalah bulan Rajab ini karena sangat luar biasa fadilahnya Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bukan cuma terjadinya Isra Mi'raj enggak, yaitu terjadinya nur Rasulullah SAW diletakkan oleh Allah kepada rahimnya Sayyidah Aminah. Rajab syahri wa Sya'bana syahrul ummati wa Ramadan syahrullah. Itu hadis Rasulullah SAW. Bulan Rajab itu bulan saya. Artinya apa? Kita kata Rasulullah disyaratkan selalu banyak ibadah, banyak doa. Ketika kita banyak ibadah, banyak doa, nanti di bulan Sya'ban akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu 3 bulan ngamalin Allahumma rajabah, Allahumma barik lana fi rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lihat keajaiban nanti akan kita rasakan. Minimal 3 bulan. Harusnya dari tanggal 1 Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu di bulan nambah, malaikat masih mencatat kita, doa tadi dibaca terus. Sambil ngerokok ke apa? Sambil ngopi, Allahumma barik lana fi rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tidak harus buka basbas sampai ada kiblat sambil ngopi biar gak ngantuk, gak apa-apa. Sambil nonton TV, sambil nonton kalau punya HP Android sambil nonton YouTube gak apa-apa. Yang penting yang ditonton itu yang positif. Dengerin ceramah musbah atau yang lain, siapa Bapak Ibu yang sedang ini, yang penting itu positif untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ini saya menyampaikan secara singkat, secara ringkas tentang mukadimah ini. Nanti kita yang paling pokok itu pembahasan intinya tentang masalah hukum bersuci, hukum sholat dan sebagainya. Biar tahu kita tujuan belajar fikih itu apa, kita harus paham dulu tentang fikih itu apa. Al-fiqhu lughatan al-fahmu, wastilahan al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati ala madhhabil imam ayil a'zami al-mujtahidi nasir sunnati wa dini Abi Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi'i wulida bi Ghazzata sanata 50 wa mi'ata wa mata rahmatullahi alaihi yaumal jum'ati sal kharajaba sanata 40 wa mi'ataini ila akhirih. Jadi gini, fikih itu artinya secara bahasa itu faham. Kita semisal baca sesuatu kita faham, itu namanya fikih secara bahasa. Kalau kita tahu jam setengah 8, dilihat terdekat benar setengah 8, berarti kita faham. Namanya fikih, tapi secara luar, secara bahasa. Sedangkan fikih secara syar'i, secara istilah syariah, yaitu adalah mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kita ketahui, kita perdalami, kita kaji, kita fahami berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, ijma' dan qiyas. Dan hukum itu dipraktekkan dalam keseharian kita. Hukum
hukum itu kita amalkan dalam keseharian kita. Al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Yang dalil-dalilnya ini sudah diambil dari Quran dan hadis. Contoh semisal masalah sholat Bapak Ibu. Hukum sholat itu punya wajib. Apa dalilnya? Qala ta'ala fi kitabil karim aqimus sholat. Laksanakanlah sholat. Dalil Qurannya jelas. Hadisnya juga jelas. Apa hadisnya? Di antara hadisnya adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, yang menegakkan sholat, maksudnya melaksanakan, berarti dia menegakkan agama Islam, menegakkan agamanya sendiri. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia merongrong agamanya sendiri, merusak agama Islam, merusak agama dia sendiri. Ingat pentingnya masalah sholat. Hadis lain Rasulullah menjelaskan, awwal ma yuhasabu bi al-'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah kepada hambanya, kita akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat, yaitu masalah sholat. Pertama kali tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita, sudah benar apa tidak? Sudah rajin berjamaah di Masjid Baitul Salam atau tidak? Ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa ngilah Bapak Ibu, karena mulut kita dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digembok. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita menjawab. Kalau tangan mesti jujurnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngilah aja, alibi aja, aduh ya Allah, waktu subuhnya saya ketiduran, saat itu jam 2:30, akhirnya Pak, bolos setengah tujuh dah kodok. Tapi kalau tangannya enggak, ya Allah, saya kena begadang, yang gak ada manfaatnya. Ini tangan kita menjawab. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Kaki kita akan menyaksikan apa yang dilaksanakan kita, apa yang dikerjakan kita ketika hidup di dunia. Manfaat atau mudarat, maslahat atau tidak. Kalau maslahat, mestilah pada yang kanan. Tetapi kalau mudarat, hanya pada yang kiri. Ashabul yamin wa ashabul yamin, ashabul shimal wa ashabul shimal. Kalau kirinya jelek. Ini salah satu contoh fikih. Ada lagi contohnya tentang masalah zakat semisal. Apa dalilnya zakat? Qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat. Bayarkan zakat, tunaikan zakat. Kalau tentang puasa semisal syahrul ramadan alladzi unzila fihi wa antasumu khairul lakum. Jelas pada puasanya. Tentang haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidal. Ini namanya fikih. Dan kayak sholat, kayak wudu, ini keseharian kita Pak. Bahkan setiap waktu kita wudu. Minimal kita 5 waktu wudu. Zuhur kalau batal wudu. Ketika mau sholat asar kau batal wudu. Sholat maghrib kau batal wudu kita nanti akan dibahas. Apakah sudah memenuhi standar fikih atau tidak? Ketika wudunya salah, maka umum sholatnya akan salah. Ketika sholatnya salah, maka tujuan utama sholat itu tidak akan pernah terlaksana. Apa tujuan utama? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada pekerjaan keji dan juga kemungkaran.
Artinya kita harus introspeksi diri Bapak Ibu. Kita kembali kepada diri sendiri. Kita tidak usah mengurus orang lain. Kita urus diri kita sendiri. Sudah benar atau tidak wudhu kita? Sudah benar atau tidak tentang masalah najis kita ini Bapak Ibu? Dulu Rasulullah itu jalan bersama sahabat. Saya ingat hadis itu di Bulughul Maram ada. Rasulullah dari Madinah itu lewat para sahabat lah. Lalu Rasulullah itu kaget, ada orang nangis di bawah tanah. Akhirnya Rasulullah ngambil jaridah. Jaridah itu sekarang pelepah kurma, pohon kurma. Pelapahnya kurma itu diambil langsung ditancapin di tempat ada dua orang yang disiksa oleh malaikat. Dua orang yang sedang nangis. Innahuma la yu'adzabani bisababin najasati. Ya Rasulullah, apa yang kau laksanakan kok gak pernahnya mempunyai tindakan seperti itu? Ya sahabat kaget. Akhirnya tanya, ada di bawah ini dua orang hamba-hamba Allah yang disiksa. Kenapa ya Rasulullah? Bisababin najasati, yaitu sebab perkara najis. Dia meremehkan tentang najis. Kalau dalam kitab itu dicontohkan ada orang itu, biasanya kalau orang laki-laki itu Pak, ini kenal laki-laki semua. Biasanya kalau pipis itu apa? Kan amak umum. Dia anak mereka kita itu enggak langsung tuntas Pak. Akhirnya disunahkan Imam Ghazali itu disunahkan penggeden, gitu Pak. Supaya apa? Supaya air kencing itu keluar semua. Baru dibersihin, baru disiram. Kalau toh semisal masih ada sisanya, aku mau semisal kita itu kok buru-buru, kok masih ada sisanya kita asal kok keluar, berarti sholat kita percuma. Kenapa? Karena ada hadis yang keluar ketika kita bekas kencing masih sisa kencing yang ada di anak atau dekat kita. Ini hukum Allah harus saya sampaikan. Ternyata penyebabnya dua mayit yang disebut ternyata itu Pak, disebabkan najis. Kelihatannya remeh, kelihatannya gampang, tetapi ini sangat penting. Yang kedua itu adalah masalah bisa lebih namimah. Orang itu tukang provokasi. Si A diomongin, si C diomongin, si B ini ya kan, aduh gimana caranya dia tengkar. Dia senang melihat tetangganya tengkar. Lalu sekarang Pak, kalau di YouTube itu Pak, tukang provokasi itu banyak kan? Banyak. Maka Rasulullah itu pernah menyebutkan dalam hadisnya la yadkhulul jannata an-namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang senangnya adu-adu. Maknanya senangnya tukang provokasi. Jangan sampai kita naudzubillah min. Karena apa? Karena ancamannya juga berapa. Nah, kitab fikih yang kita bahas ini madhabnya madhab Imam Syafi'i. Karena mayoritas di Indonesia ini Pak rata-rata Imam Syafi'i. Kalau semisal Bapak tahu tentang masalah madhab Maliki, silakan, nggak apa-apa. Tidak harus matok, harus Imam Syafi'i, enggak Pak. Kalau toh semisal Bapak tahu tentang madhab Syafi'i yang punya kitab yang mudah Bapak belajar dan bisa mempraktekkan, nggak apa-apa, sah-sah saja. Atau Bapak semisal mau madhab Hanafi, silakan, nggak apa-apa. Yang penting tahu ilmunya, tahu kitabnya. Kita yang dikaji ini kitab Syafi'iyah, maka kita ibadah kita sesuai dengan aturan Imam Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i itu adalah yaitu Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi nama aslinya Idris bin Abbas. Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza, yaitu di yang sekarang lagi perang. Sekarang masih gencatan senjata. Tapi meskipun gencatan senjata, orang Bani Israel langsung nembak. Maka balasannya kemarin langsung kebakaran luar biasa. Dan itu tidak lama dari omongan Presiden Amerika, kita jadikan Gaza itu kayak neraka. Tidak lama itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu
Kenapa? Karena di Gaza, di Irak, di Palestina itu banyak wali-wali Allah di situ, banyak para nabi di situ, banyak para imam-imam kita ada di situ. Maka tetap mereka mempertahankan. Kenapa? Karena secara historis, secara sejarah itu memang ada tanah-tanah yang istimewa di situ. Ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kali orang Islam sholat waktu itu sebelum Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu sebelum fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu ngadepnya ya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah ini dan itu ya itu namanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugiannya itu luar biasa. Kenapa? Karena di situ banyak imam-imam yang dikuburkan di daerah Gaza, termasuk imam kita itu. Wulida bi Ghazzata. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Sanata khamsina wa mi'atin wa mata. Tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i ini juga kurang lebih umurnya sekitar 10 ke 100. Kalau di sini ya pendapat ini. Maka dari situ ini kita baru menerangkan masalah biografi Imam Syafi'i. Karena kita keseharian ini maka Imam Syafi'i harus tahu nama aslinya siapa. Jangan cuma Syafi'i hanya. Ternyata nama aslinya Idris, yaitu Syekh Muhammad bin Idris Ibn Abbas. Terus beliau ini mengarang kitab itu karena ada dorongan dari beberapa teman yang semasa supaya mengarang kitab ini, mengarang kitab Abi Syuja. Ini disyarahin, diperjelas lagi oleh ulama kita, yaitu orang Banten itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita tuh sangat banyak sekali memiliki ulama-ulama yang luar biasa yang sudah sekelas internasional. Bah Nawawi Banten, Bah Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khatib Al-Minangkabau, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Khalil Al-Bangkarani. Itu semua ulama-ulama yang sudah sekelas internasional, Pak. Maka insya Allah kita tidak akan pernah salah jalan kalau kita selama kita ini memakai kitab-kitab yang sudah dikarang oleh ulama Indonesia. Syekh Mahfud Termas karena kitab namanya Hasyiah At-Turmusi. Itu 4 juz, sekarang sudah jadi 10 juz. Yang nyetak itu ternyata orang Yaman. Nama percetakannya Darul Manhaj. Indonesia ini belum bisa. Beliau mengatakan dalam kitab ini wa huwa bidul khata annahu ta'ala ala ma yasha'u qadir wa bi ibadi latiful khabir. Jadi Allah itu mempunyai sifat latif, sifat yang mempunyai rasa kasih sayang luar biasa kepada hambanya. Maka guru-guru kita mengijazahkan kalau orang itu rutin baca ya latif 129 kali setiap ba'da sholat, maka diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga. Apa rezekinya Ustaz? Rezeki itu tidak harus bentuk uang, Bapak Ibu ya. Rezeki tidak harus bentuk uang 50.000. Rezeki tidak harus bentuk uang 100.000. Kita bisa melihat, kita bisa menghirup udara, kita bisa jalan, kita bisa ke masjid. Ini bagian dari rezeki. Yang jadi beban bagi kita itu adalah memberikan pemahaman bahwa rezeki itu harus bentuk uang. Rezeki itu harus bentuk berarti itu yang salah. Buktinya di Al-Quran jelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha. Ternyata Nabi Musa dari ayat itu belajar kepada semut.
Jadi Nabi Musa itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, pecahkanlah batu ini. Jadi ada lapisan batu yang ada beberapa lapisan. Dan yang paling betul dipecahin ada lapisan lagi. Terakhir lapisannya itu isinya semut. Di mulut semut itu apa isinya? Sebutir nasi. Secara akal Pak, siapa mau kasih? Ada nasi ada beras sudah matang dan ada di mulutnya. Kata semut, Subhanallahi la yansani. Maha suci zat yang tidak pernah meninggalkan saya, yang tidak pernah melalaikan saya dari rezekinya. Bayangkan Pak, semut sudah di mulut semut sudah ada beras sudah matang, tinggal makan. Nabi Musa sudah jaga situ. Musa cuma pecahin batu itu. Setelah pecah, batu lapisan terakhir ternyata isinya semut sedang makan nasi. Kapan Nabi Musa kasihnya? Gak mungkin Nabi Musa kasih belum ngambilnya belum ininya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hayawan saja yang hidup ada rezekinya, apalagi kita. Terus apa penyebabnya rezeki kita kok seret, ekonomi kita kok seret? Disebabkan ulah kita sendiri. Kita lalai terhadap undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melupakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa. Maka kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarra wa yumdidakum bi amwali wa banin. Istighfarlah kalian semua sebanyak-banyaknya. Kalau kalian istighfar maka dijawab oleh Allah. Di antaranya adalah wa yumdidakum bi amwali. Nanti saya akan kasih uang sebanyak-banyaknya. Yang penting benar-benar istighfar. Bukan cuma sebatas mainan aja. Jam 2 kita bangun tahajud kemudian istighfar. Waktu-waktu mustajab itu kita harus bangun. Orang sesulit apapun, punya masalah apapun, kalau dilandasi dan mengutak sholat tahajud akan selesai. Seberat apapun beban kita, kalau kita rajin tahajud setiap malam akan selesai. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maka ulama fikih termasuk kitab ini nanti menjelaskan bahwa sholat tahajud termasuk sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada orang sekarang bertanyakan, orang-orang yang pemahamannya kurang benar itu bertanyakan, apa buktinya bahwasanya sholat tahajud itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah? Rasulullah itu Pak setiap malam kalau sholat sampai kakinya ini tak tawar bahwa kodama bahasa kita sampai kakinya ini apa? Sakit Pak. Bengkak karena sholat sunnahnya itu luar biasa. Akhirnya Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah kamu tidak dijamin masuk surga? Kok masih? Apalah aku nak bersyukur? Apa tidak boleh orang hamba-hamba Allah selalu bersyukur? Maka dari situ ulama memberikan kesimpulan, seberat apapun beban kita, kalau kita rutin sholat tahajud akan selesai. Cuma yang berat itu Bapak Ibu istiqomahnya. Yang berat itu rutinnya. Yang mungkin kalau sebulan sekali masih bisa. Tapi kalau setiap malam ini berat. Maka ada istilah al-istiqomah itu khairun min alfi. Kita istiqomah, kita konsisten, kita continue ibadah pada Allah. Contoh semisal kita ngaji, contoh kita semisal sholat tahajud, kita sholat jamaah, secara istiqomah ini akan berat. Endingnya ketika istiqomah kita sudah terbiasa, itu lebih bagus daripada 1000 keramatan. Contoh semisal sholat jamaah, fadilah sholat jamaah itu Bapak Ibu, kalau semisal kita imam sudah Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar, sebelum imam membaca Fatihah, maka bonusnya 2. Pertama, orang itu
najatun minan nar. Orang itu akan selamat dari siksa neraka. Tapi berat Bapak Ibu. Ini syaratnya harus 40 hari. Lah sedangkan kita banyak kesibukan. Syaratnya berat. Jadi syaratnya orang itu jamaah 40 hari gak pernah putus. Imam ketika Allahu Akbar selesai, kita langsung Allahu Akbar. Nama bahasa hadis itu yudriku takbiratul imam. Dia nyusulin takbiratul ihramnya imam yang sudah selesai. Tapi kalau imam sudah baca Fatihah, sudah hilang fadilahnya Pak. Beda lagi. Contoh semisal saya imam, Allahu Akbar. Semisal baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak itu masih Allahu Akbar selesai, enggak ada fadilahnya hilang. Syaratnya itu sebelum saya baca imam, Bapak Ibu sudah Allahu Akbar selesai. Itu namanya idraku takbiratul imam. Kita nyusulin takbiratul ihramnya imam. Itu yang fadilahnya luar biasa. Satu, dia akan terhindar dari sifat munafik. Kedua, dia akan terhindar dari siksa neraka. Cuma syaratnya selama 40 hari. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Insya Allah. Tapi kalau kita semangat Pak, bisa. Ada aja ujiannya Pak. Kalau hari Minggu hajatan, betul segala macam. Ini ujian kita. Benar ya? Udah Pak. Benar ya? Itu apa namanya? Kalau bisa Bapak Ibu habis sholat baca ya latif 129. Ya latif. Diakhiri dengan Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Insyaallah nanti akan yang penting rutin saja Pak ya. Setiap habis sholat baca 129 kali. Saya dapat ijazah dari guru saya Mbah Maimun di Sarang. Mbah Maimun itu amalannya datanya adalah ya latif. Kemudian ketika 129 diakhiri dengan Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Karena sekarang ini kan ekonomi agak susah Pak. Betul. Supaya kita tidak merasa susah, ya diamalin itu caranya. Insya Allah Allah akan menjawab permintaan kita. Kita harus minta padahal sebanyak-banyaknya Pak. Allah itu marah ketika kita tidak mau minta. Beda halnya dengan manusia. Kalau manusia sering diminta akan bosan. Dikit-dikit boleh. Udah dikasih kemarin sekarang minta lagi, besoknya minta lagi. Mesti bosan Pak. Itu sifat manusia. Maka dalam syair itu dijelaskan Allahu yaghdabu hina la yus'alu wa bani adama yaghdabu hina yus'alu. Jadi syair itu sebelumnya la tas'alanna bani adama hajatan Allahu yaghdabu hina la yus'alu wa bani adama yaghdabu hina la yus'alu. Janganlah kamu sering minta-minta kepada sesama manusia. Itu kata ulama pengarang Kifayatul Aqiyah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kenapa? Bani Adamah yang berbuhi nas'al. Manusia itu akan marah ketika sering diminta. Coba kita tanya Pak, persentase. Kira-kira semisal ada tukang amal setiap hari Pak. Kemarin ada semisal kita 10.000, besok 10.000, besok 2.000. Kira-kira Bapak murid-murid apa enggak? Gerem. Tapi kalau Allah sebaliknya, kita harus berbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan minta terus. Minta doa yang banyak diimbangi dengan kerja keras yang semangat. Kalau kita Allahumma terus tapi gak pernah kerja, sama aja dengan muskol. Kita doa yang mempeng, kerja sepan, bahkan insya Allah sukses. Di samping doa kita kencang, kerja juga pantang. Kita kerja aja pantang, hasilnya belum maksimal. Ketika kaya orang itu akan sombong. Ingat,
Korun itu karena mengandalkan kecerdasannya Pak. Suruh sedekah tidak mau, karena kesombongannya. Tetapi kalau kita mengandalkan doa terus tanpa kerja yang penting, hasilnya kurang maksimal. Gimana cara doa maksimal? Ya kerja yang penting, doa sembang itu kunci hidup sukses seperti itu Pak. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pulang tanya. Ada tanya ya? Mungkin Bapak Ibu yang mau tanya tempatan bisa. Sudah masuk. Sudah saya. Nanti boleh sambung lagi Pak. Baik Bapak sekalian, kita tutup acara kajian ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.